Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka latihan muhadarah atau latihan ceramah. Salawat dan serta salam kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, hingga pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kokoh Nugroho Ramadana dan santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah. Duduknya ulun di sini sebagai MC akan membawakan susunan acara. Yang pertama pembacaan bismillah, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti, yang keempat doa, yang terakhir penutup. Lanjut saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Ali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات
رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Ali yang telah membacakan Al-Quran yang sangat merdu ini. Lanjut kita ke acara inti, yaitu muhadarah atau latihan penceramah yang dibawakan oleh masing-masing kelas. Yang pertama dibawakan oleh kelas 1 Sanawiyah, yaitu Ananda Alif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di Masjid Al-Ansor yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati lagi ulun muliakan Muallim Guru Ahmad Maulana Yusuf
dan yang ulun hormati lagi ulun muliakan lagi mualim guru Koko Nugraha Ramdana serta santri-santri Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya ulun di sini ingin berceramah tentang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Contohnya si Mirza ini karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sering beribadah tiap malam. Lanjut ke ceramahnya. Telah berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, al-taqwa wal khawfu minal jalili wal amalu bit tanzili wal qanaatu bil qalili wal istidadu li yaumir rahil. Yang artinya, takwa ialah akan takut Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW serta menerima dengan baik pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhi larangannya. Ringkasnya adalah menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Segitu saja dari ulun. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Minta halal minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Alif yang telah membawakan ceramah tentang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut penceramah yang kedua, yaitu dari kelas 2 Sanawiyah yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Raka Firdaus. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Al-Ansor ini. Salawat beserta salam tidak akan pernah ulun lupakan untuk baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
serta para keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kokoh Nugraha Ramdana sebagai penjaga muhadarah pada malam hari ini. Dan yang ulun hormati dan yang ulun muliakan lagi para guru-guru yang di luar sana yang tidak dapat hadir untuk menonton muhadarah malam hari ini. Dan tanpa mengulangi rasa ta'zim ulun kepada pian-pian seberataan. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan lagi, dan yang ulun cintai dan yang ulun sayangi, para kakak-kakak kelas ulun dan para teman-teman sekelas ulun dan para adik-adik kelas ulun yang lucu-lucu dan imut ini. Contohnya kayak Yusuf tuh lucu, ya Yusuf, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan. Dirinya ulun di sini kan biasanya ceramah nih. Tapi pada malam hari ini ulun kada ceramah dulu lah. Tapi yang kita gawi pada malam hari ini ialah belajar i'rab. Mau belajar i'rab? Mau. Di atas ada beberapa ayat Al-Quran yang kita bisa jadikan contoh. Coba lihat dulu. Ada yang tahu ini surah apa? Halaman berapa? Halaman, bukan ayat. Salah. Wah, oke betul, mantap. Juz berapa? Juz berapa ini? Juz 18. Ayat berapa? Mantap. Bujur. Langsung aja ya, nanti lambat nih waktu nah. Nanti langsung ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu kah qad ini apa? Jawab semuanya, jawab. Jangan satu. Isim huruf. Huruf apa? Selain huruf taukid apa? Selain huruf taukid. Ya, betul. Alamat. Mantap. Langsung ya, lanjut ya. Aflaha ini simpul huruf. Pel apa? Di dalam ilmu sorof fi'il itu ada terbagi berapa?
Itu nahu, itu nahu. Sorop, sorop. Yang paling awal tuh nah. Apa aja? Mantap. Masih ingat lah? Sulasi rubai itu kan ada terbagi dua lagi tuh. Apa tuh? Mantap. Mujarat Majid B. Ini af'ala ini sulasi kah rubai? Sulasi apa? Pertambahan berapa huruf? Timbangannya apa? Bu, mantep hebat hebat hebat. Sombong, sombong, sombong. Jangan sombong dong, nggak boleh. Lanjut lanjut. Al mu'minuna itu isim fi'il huruf. Alamat isimnya apa? Selain alif lam? Ya, mantap bu, hebat kan? Langsung aja, itu jadi apa? Jadi apa itu? Mantap, hebat hebat. Allazina itu isim fi'il huruf. Isim apa? Isim apa? Ya bagus. Yaudah lanjut. Lanjut. Hum isim fi'il huruf. Isim, betul isim. Alamat isimnya apa? Ya betul isnad. Wow, hebat hebat. Langsung ah, Fi ya. Fi isim fi'il huruf. Patih. Ganteng. Huruf apa? Huruf-hurufnya. Oh, mantap. Kali tepuk tangan. Sudah. Jangan ribut. Solati isim fi'il huruf. Alamat isimnya apa? Ya betul. Jadinya apa itu? Ya betul. Lanjut, him isim fi'il huruf. Alamat isimnya? Jadinya apa? Udah punya mana? Mantap. Gacor ya? Oji mantap. Oh, ojan oji kau. Oke, mantap. Lanjut, khasyun apa khasyun? Isim fi'il huruf. Isim. Alamat isimnya apa? Mantap, betul. Betul lah. Betul. Prank. Sudah sampai di situ aja. Nggak usah. Nanti. Ini nih. Sabar. Dengar ibu-ibu yang di rumah, bagaimana cara kami mendalami sebuah ayat-ayat Al-Quran yang ada di atas sini. Apakah ibu yang di rumah mau anak ibu jadi seperti santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini? Ya harus mau dong, soalnya ini tentang akhirat bro. Yang bisa mendalami ayat-ayat Al-Quran dan bisa mengartikan ayat Al-Quran. Contohnya ini ulun artikanlah,
Qad aflahal mu'minuna, sungguh telah beruntung oleh orang-orang yang beriman. Jangan. Oke. Alladzina, orang-orang yang hum, mereka fi salatihim, di dalam salat mereka khusyu'. Mau salah. Nggak lucu ini, ketawa dong. Mau ibu di rumah anaknya jadi seperti apa tadi? Santri Nur Mustafa Lusaini. Kalau mau anak ibu jadi seperti santri-santri Nur Mustafa Lusaini, daftarkan, silakan daftarkan anak ibu di pondok ini sebelum pendaftarannya ditutup. Alamatnya ada di Sambutan, Jalan Telkom. Ya. RT berapa? Jalan Padat Karya, RT 20. Sudah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Raka yang telah mengajarkan kita i'rab. Lanjut kita penceramah dari kelas 3 Sanawiyah yang kita tunggu-tunggu. Kepada Ananda Muhammad Safi'i, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi azanal mu'minun min Makkatil Mukarramati ilal Madinatil Munawwarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu birrisalatil munirah. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, keluarga beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati Muallim Guru Koko Nugraha Ramdana serta santri-santri Nurul Mustafa Al Husaini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya ulun di sini hendak berpidato singkat tentang ikhlas. Sikap ikhlas merupakan kunci diterimanya amal ibadah. Kenapa begitu? Jika kita tidak ikhlas dalam melakukan amal ibadah seperti sholat, kita niatnya hanya gara-gara takut kepada guru, itu sama saja kita tidak ikhlas dalam melakukannya.
dan lain-lainnya. Ikhlas juga merupakan cara kita mendapatkan buahnya iman. Dan apabila kita tidak ikhlas, kita tidak akan mendapatkan balasan apapun di dunia maupun di akhirat. Ikhlas juga dapat membentengi diri kita dari gangguan syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la zayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadika minhumul mukhlisun. Yang artinya wallahu a'lam. Iblis berkata, Ya Tuhan, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan membuat mereka memandang yang baik atau memandang yang indah. Memandang yang indah apa? Perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan aku pasti akan membuat mereka sesat kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Maksud memandang dalam perbuatan maksiat itu, kata iblis, seperti mencuri. Kita mencuri itu iblis suka. Karena bahwa apa? Karena Allah itu membenci perbuatan maksiat dan lain-lainnya. Iblis semedemikian rupa begitu karena Allah dulu pernah menyuruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak mau. Tapi iblis tidak mau. Yang membuat iblis dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat ikhlas pula ada 3 kandungan atau 3. Dan di dalam kalimat ikhlas ada 3 kandungan atau 3 makna yang bisa kita kutip. Yang pertama, kita berbuat sesuatu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita bersedekah niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang kedua, melupakan pujian manusia dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bermakna bahwa ibadah yang kita lakukan tidak untuk dilihat orang lain. Seperti bersedekah. Sedekah itu kita niatkan untuk bersedekah ke masjid, tapi kita tidak meniatkan untuk dilihat orang lain. Itu ikhlas. Dan di dalam perkataan Imam Ghazali, manusia itu celaka kecuali orang yang berilmu. Kenapa harus orang yang berilmu? Karena orang yang berilmu itu tahu yang mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Dan tahu juga seperti syarat-syarat wudu. Orang berilmu tahu bahwa syarat-syarat wudu itu banyak. Orang awam itu belum tentu tahu bahwa ada syarat-syarat wudu. Mereka hanya bisa mengerjakannya tanpa mengetahui di dalamnya apa saja yang harus kita lakukan. Dan orang yang berilmu itu celaka kecuali orang yang beramal. Kenapa harus orang yang beramal lagi? Karena orang berilmu itu belum tentu dia mengamalkan ilmunya yang diberikan. Contohnya Adul. Adul ini ilmunya dapat dari guru, dia tidak mengamalkan untuk orang lain,
hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Itu contoh orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan orang yang beramal itu celaka kecuali orang yang berikhlas. Kecuali orang yang ikhlas. Kenapa begitu? Percuma kita berilmu dan beramal tapi kita tidak ikhlas, itu tidak ada gunanya. Kita percuma beramal tapi tidak ikhlas itu seperti kita di kampung berdakwah tapi kita tidak ikhlas, menyampaikannya salah-salah, tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh guru kita. Itu percuma juga. Dan orang yang ikhlas itu akan selalu dibayangi bahaya yang besar. Kenapa mereka susah untuk ikhlas? Karena selalu diikuti oleh hawa nafsu yang digoda oleh setan. Contohnya damar. Damar ini orangnya baik sebenarnya dan ganteng. Tapi saat dia pulang ke kampung, niatnya berbeda. Dia di kampung mau mengamalkan apa yang diperintah oleh gurunya, tapi dalam keadaan tidak ikhlas. Itulah yang bahaya untuk orang-orang yang ikhlas. Kesimpulannya, ikhlaslah kalian dengan apapun yang terjadi, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Sapi'i yang telah membawakan ceramah tentang ikhlas. Lanjut acara yang keempat, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan kepada Ananda Ali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ورقا وأنت لم تزال ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا ويسرنا إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم رزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وأملا مقبولا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم رزقنا أزواجا مسلمة صالحة جميلة. اللهم رزقنا رزقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الخلق سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Lanjut acara yang terakhir, penutup dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.